Yang saya hormati Ibu Nur Rahmah selaku Kepala TK Dharma Wanita Sepono. Yang saya hormati ibu-ibu guru di wilayah Kecamatan Jenangan. Dan yang saya hormati Ibu Eri Barokah SPD calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 194D Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan yang ceria ini alhamdulillah kita bisa mengikuti acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh Emi Barokah SPD calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 194B Kabupaten Ponorogo dengan tiada suatu halangan apapun. Di sini saya sebagai pembaca acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala TK Dharma Wanita Sepono. Yang keempat, penyampaian materi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang keenam adalah penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Liridhoi lahumul Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Hidayah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan dari Kepala TK Dharma Wanita Sepono. Kepada Ibu Nur Rahmah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Emi Barokah selaku narasumber, ibu-ibu yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka menghadiri undangan dari Ibu Emi Barokah. Salam serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini di TK Dharma Antastono. Mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar ya Bu. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Emi Barokah SPD yang telah lulus calon guru penggerak angkatan 7 kelas 194B. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini Ibu Emi Barokah telah melaksanakan tugas yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sebagai bentuk tugas aksi nyata. Mudah-mudahan hari ini lancar Bu Emi. Dan selanjutnya perjalanan CGP calon guru penggerak ini kurang lebih nanti 6 bulan ya. Nanti kira-kira bulan Juli selesai. Jadi masih banyak waktu yang Bu Emi lakukan ya. Untuk itu saya sebagai kepala sekolah memberikan dorongan, memberikan semangat, tetap semangat ya Bu Emi. Mudah-mudahan di dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak Bu Emi tetap diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan selalu sehat ya. Tentunya nanti setelah selesainya calon guru penggerak di bulan Juli insya Allah ya, tentunya Bu Emi akan merupakan apa ya, suatu perubahan dengan dirinya. Mungkin yang dulunya Bu Emi kurang sabar menjadi sabar. Mungkin yang dulunya Bu Emi belum mengerti sesuatu, setelah menjadi guru penggerak insya Allah luar biasa. Bu Emi menjadi hebat, pandai, dan nanti bisa ditularkan kepada teman-teman yang ada di sini. Tentunya Bu Emi harus bisa menjadi penggerak bagi kita yang ada di sini khususnya, dan bisa menjadi penggerak bagi teman-teman guru di wilayah Kecamatan Jenangan. Begitu ya, tepuk tangan untuk Bu Emi. Ya, terima kasih. Doaku selalu menyertaimu Bu Emi. Terus untuk guru-guru yang hadir di sini tentunya harus tergerak ya Bu. Tergerak hatinya untuk bisa mengikuti calon guru penggerak. Setelah selesai ini nanti tentunya harus berpikir, oh nanti kedepannya sebagai guru harus ikut mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak. Itu harapan kami. Siap Bu? Itu mungkin tugas dari calon guru penggerak yang sekarang ini diikuti Bu Emi. Nanti Bu Emi selesai insya Allah nanti tugasnya bagaimana cara menggerakkan seluruh teman-temannya yang ada di sini tentunya, dan ada khususnya di wilayah Kecamatan Jenangan. Setelah Bu Emi nanti menjadi guru penggerak, tentunya mudah-mudahan ya, khususnya di TK kami, di TK Dharma Antastono ini mudah-mudahan selangkah lebih maju ya Bu Emi ya. Tentunya wajib itu tentunya ya harus lebih maju dari yang dulu ya. Nanti mudah-mudahan setelah ada guru penggerak, memang guru penggerak itu luar biasa sekali, pinternya luar dalam saya kira. Pinter akademik dan IT-nya itu berjalan seiring. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu guru yang ada di sini nanti berpikir kembali, ayo aku
paling mendaftar guru calon guru penggerak mungkin seperti itu. Ibu-ibu, karena waktunya juga sudah siang, untuk itu mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semangat Bu Emi, mudah-mudahan nanti bisa membagi waktu dengan baik sehingga di dalam nanti pas bulan Juli selesai Bu Emi juga sudah siap gitu. Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya Bu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang keempat adalah penyampaian materi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Emi Barokah, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 194B Kabupaten Ponorogo. Kepada Ibu Emi Barokah, waktu dan tempat kami persilakan. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bu Emi Barokah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurrahmah, Kepala TK Dharma Wanita Sutono, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada saya hari ini, serta teman-teman rekan guru sekecamatan Jenangan yang telah berkenan hadir dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan saya sampaikan nanti. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya ingin kita belajar bersama. Saya menyampaikan materi yang saya dapat, yang saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak sekitar 2 bulan lebih. Nanti mohon doanya semoga semuanya lancar. Masih semangat ya Bu? Semangat. Sebelumnya monggo ya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Agar tidak terlalu tegang Ibu, enggak sedikit ya tepuk. Tepuk 1 jari, 2 jari seperti itu nggih. Sampun saged Pak? Oke. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Jangan lupa bahagia, tertawalah hahaha, tertawalah hahaha. Ayo kita gembira. Tepuk tangan buat ibu semuanya. Saya sambil berdiri nih Bu. Terima kasih. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu. Ini adalah merupakan tugas kami aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kemudian ini saya perkenalkan. Oke, ibu-ibu, ini saya perkenalkan bapak-bapak hebat di pendidikan guru penggerak angkatan 7 kelas 194B. Yang pertama adalah Bapak Dr. Ade Sukamto MPD, fasilitator kami dari Kabupaten Ngawi. Kemudian yang kedua adalah Bapak Mukir Sunani SPD yang merupakan pengajar praktik kelas 194B. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan.
pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Itu adalah gambar anak-anak saya yang setelah berhasil membuat keyakinan kelas. Kemudian ada foto waktu saya melakukan penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi sebuah kasus di kelas. Ibu-ibu sekalian, konsep-konsep inti dari budaya positif, mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif. Nah, ini yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, kemudian hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya 5 posisi kontrol dulu, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah Bapak pendidikan kita. Beliau menyebutkan berpendapat kalau tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya kita sebagai pendidik itu inginnya anak itu bahagia dan selamat agar mereka bisa diterima di masyarakat, menjadi orang yang berguna dan bermanfaat buat orang sekitarnya. Bapak, ibu-ibu semuanya. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik upaya untuk mewujudkan tujuan pendidik itu? Nah, gini, sebagai pendidik itu adalah pamong atau orang yang menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat. Jadi anak-anak itu sudah ada karakternya. Kita hanya bisa menuntun, mengarahkan agar mereka tidak salah jalan, tidak melenceng dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian tugas kita adalah membimbing atau menggali potensi yang ada pada anak-anak kita agar mereka lebih menjadi manusia yang lebih berguna, menjadi manusia yang menjadi anak-anak yang lebih kreatif, berinovasi. Nah, dalam proses menuntun, anak itu diberi kebebasan itu, karena kita sebagai pamong tadi hanya memberi tuntunan atau hanya mengarahkan supaya anak-anak itu tidak salah jalan dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Jadi tapi kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk sesuai keinginan kita. Di sini seperti kita kalau memberi pembelajaran atau pembelajaran di sekolahan, anak-anak itu sudah mempunyai karakter, sudah mempunyai kecerdasan yang ada pada anak-anak sendiri. Tinggal kita bagaimana menggali apa yang terpendam dalam diri anak agar lebih muncul, agar lebih tergali, sehingga umpamanya anak-anak yang ternyata bisa menggambar tapi dia itu masih belum terarah menggambarnya, sedangkan dia punya ciri khas atau punya karakter sebagai pelukis yang handal. Nah, bagaimana cara kita? Kira-kira itu bagaimana? Seandainya ada anak didik kita yang ternyata mempunyai yang bakat yang terpendam seperti melukis atau menggambar, tapi kita belum tahu. Nah, anak-anak menggambarnya masih terserah gitu. Kira-kira apa yang ibu-ibu lakukan ya? Gimana kita menggalinya? Nah, diberi motivasi, ya, motivasi, kemudian diberi kesempatan. Jadi biarlah mereka berkreasi, berinovasi, jadi dan tidak dipaksa.
Dek, jangan ini, atau contohnya menggambarnya harus begitu dan begini sesuai kita, jangan. Biarlah mereka berekspresi sesuai dengan imajinasi anak-anak. Contohnya itu kalau di TK anak-anak kan suka menggambar gitu ya. Nah, tapi kita hanya bisa mengarahkan gitu. Kita itu sebagai pamong atau orang yang selanjutnya kita ke materi budaya positif. Budaya positif itu adalah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah yang berpihak pada murid agar mewujudkan murid yang berkarakter dan mewujudkan merdeka belajar. Nah, seperti ini kan lagi kita didengungkan untuk sekolah yang merdeka belajar. Jadi semuanya terserah anak, tapi tetap sebagai guru kita harus mengarahkan. Walaupun kita memberi kemerdekaan, memberi kebebasan kepada anak-anak untuk melakukan sesuatu semua yang diinginkan anak-anak sesuai bakat yang ada pada anak-anak. Cuma kita tetap harus memberikan motivasi dan arahan dan tuntunan seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Budaya positif bisa terwujud bila melalui lingkungan yang positif juga. Lingkungan yang positif itu menurut ibu-ibu lingkungannya bagaimana ya? Kira-kira nyaman, sehat, aman, iya, menyenangkan. Nah, karena bermain itu bisa membuat anak lebih menyenangkan. Seperti waktu kita di TK, dulu kita kan juga pernah di TK. Kita senangnya kan bermain. Bermain itu adalah dunianya anak. Jadi kalau anak-anak bermain jangan dilarang. Itu adalah kebutuhan anak-anak. Nah, itulah bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah itu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman. Itu tergantung gurunya. Bagaimana kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan itu. Nah, kita bisa menjadi orang tua yang kedua karena guru itu adalah orang tua kedua di sekolahan. Kalau gurunya mungkin suka marah, kira-kira anak-anaknya akan menyenangkan apa buatan gitu, Bu? Buatan beda. Terus kira-kira kalau sekolahan kita itu terlalu kotor, tidak bersih, kira-kira anak-anak nyaman apa buatan Jadi bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang positif agar kita bisa menerapkan atau mewujudkan tujuan pendidikan yang kita harapkan. Oke. Kemudian budaya positif itu tidak dapat diciptakan secara instan Ibu, karena semua melalui kebiasaan. Nah, semua proses ya. Terus penerapan budaya positif di sekolah itu diperlukan tuntunan atau teladan dari kita semua. Kita sendiri sebagai guru. Iya, guru digugu lan ditiru. Terus mboten Ibu? Nah, guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid bisa sadar, mempunyai kesadaran untuk mengikuti hal-hal yang baik itu yang dilihat dari guru yang mereka lihat. Nah, yang dilakukan guru, contohnya kita menganjurkan anak, Dek, kalau makan jangan sambil berdiri. Diwacak nih hadis lah ya serobana. Lah, tapi bu gurune lek mini yo karo berdiri. Makan ini sambil berdiri. Nah, itu berarti nanti kalau anak-anak ikut berdiri, berarti kita belum bisa menjadi contoh. Iya, budaya positifnya belum terlaksana. Nah, kalau kita meminta atau ingin menerapkan budaya positif di sekolah, dari diri kita dulu, dari bu gurunya, dari pendidiknya. Kita kasih contoh yang baik dulu,
kita memberikan tauladan yang baik sehingga murid-murid juga bisa meniru. Karena tiap hari melihat ibu gurunya, oh ibu guru kalau mau makan bismillah dulu. Kalau begitu aku juga seperti itu, mau makan bismillah dulu. Oh ibu guru kalau mau minum duduk dulu, berarti aku juga duduk dulu. Seperti contoh-contoh kecil, seperti memakai sepatu. Memakai sepatu kalau di TK, ayo deh memakainya dari kanan. Ya itu contohnya. Tapi kita juga harus seperti itu contoh kecil saja. Nah, budaya positif itu tidak bisa dilaksanakan secara sendiri atau tiba-tiba dilaksanakan instan. Terus, nah, untuk menerapkan budaya positif, seorang guru itu harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada anak. Berpihak pada anak itu pripun ibu-ibu. Napa butuhe lari-larine anak-anak itu ikuti apa maunya? Mengikuti tapi tetap mengarahkan. Kita lebih pemimpin pembelajaran. Jadi kemudian kita memberikan kebebasan anak agar lebih inovatif, kreatif. Budaya positif bisa diterapkan bila ada kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Jadi tidak bisa hanya satu guru atau yang lain tidak mengikuti, itu tidak akan bisa terwujud. Iya, tidak bisa berjalan dengan baik. Budaya positif itu merupakan kolaborasi dari seluruh warga sekolah untuk bisa menciptakan lingkungan yang baik, kemudian bisa mewujudkan tujuan pendidikan tadi. Nah, di sini kemudian perubahan paradigma stimulus respon. Nah, pernyataan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk menuliskan beberapa miskonsepsi makna teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru itu hanya mengontrol muridnya. Nah, ini untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, sebagai orang dewasa yang ada di sekolah, bolehkah kita memaksakan kepada anak-anak? Iya. Itulah ya, kita harus bisa memberikan haknya anak-anak untuk memilih, tidak memaksa kehendak kita sebagai guru. Kemudian ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus responnya jika orang mengubah kebahagiaan sama dengan kita. Oke. Teori kontrolnya dia berubah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian ada bersikap berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrol atau pilihannya berpikir menang dan menang. Ini ada disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang berarti belajar. Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Seseorang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita
menerapkan kedisiplinan itu, kalau anak sudah mempunyai rasa disiplin, biasanya timbulnya dari dalam dirinya. Nah, berarti mereka sudah mempunyai rasa tanggung jawab yang hadir, yang tumbuh dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen. Nah, kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Kita sebagai guru, sebagai pendidik itu mempunyai tujuan yang sangat mulia, gitu, yaitu apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, karena motivasi intrinsik itu sangat termasuk motivasi yang paling tinggi, Bu. Karena tumbuhnya atau hadirnya, timbulnya itu dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena rayuan ataupun bukan karena dari rujukan dari luar atau dari hadiah atau apa yang menarik mereka. Tapi motivasi intrinsik itu yang ada pada diri anak-anak sendiri. Kemudian, nah ini contohnya nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai atau prinsip mulia dan disepakati bersama, serta dijadikan fondasi dalam bersikap dan berperilaku, dan bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, dalam dunia pendidikan kita ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan, Ibu, yang kita yakini dan kita sepakati. Kita inginkan semua anak Indonesia itu bisa mewujudkan. Kita sebut apa, Bu? Profil pelajar Pancasila. Nah, itu. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal yang kita harapkan bisa diwujudkan pada diri anak-anak. Kejujuran, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, kebersihan, disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Kira-kira dari beberapa nilai-nilai ini termasuk apa, Ibu? Kebiasaan? Iya. Iya. Jadi kita membiasakan kejujuran kepada anak-anak agar mereka berlaku jujur, saling menghargai antar teman, saling menghormati sesama teman dengan guru, peduli. Peduli itu kita bisa contohkan atau kita terapkan kira-kira dalam kegiatan apa ya, Ibu ya? Sosial, berbagi. Iya, itu, Bu. Contohnya kalau temannya ada yang sakit, mungkin kita bisa anjurkan dia, kita bisa menjadi, kita mengajarkan seperti itu. Saling menyayangi antar teman, itu tidak bertengkar. Kita nanti itu mengacu ke keyakinan kelas nanti, keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak. Selanjutnya, nah inilah profil pelajar Pancasila: mandiri, bernalar kritis, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ibu-ibu sudah bisa kan ini lagunya? Sama-sama kesana boten, tidak terlalu tegang, oke? Terima kasih, monggo. Iya, jadi kita dua, tiga, beriman bertakwa, berakhlak mulia.
Pitaloka, kita kalau guru SMP, guru SD itu kan tidak bernyanyi seperti ini. Mereka sempurna sekali. Maka aku sekali lagi gitu. Dan nama benar ya. Satu, dua, tiga. Beriman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri kreatif, gotong royong, benar kritis, berkebinekaan global. Mari kita wujudkan Injil dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Ya, masih semangat ya Ibu mendengarkan saya. Oke, lanjutnya. Nah, ini upaya pendidik mewujudkan budaya positif untuk bertujuan ke apa itu? Menciptakan murid yang gimana? Yang pribadi. Menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik agar mereka menjadi manusia yang merdeka dengan profil pelajar Pancasila. Itu tujuan kita, nggih. Nah, ini lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu kira-kira apa itu, Bu? Dorongan dari perilaku. Oke, dorongan dari dalam diri. Dorongan itu bisa dari luar juga. Nah, dorongan yang timbul dari seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan. Nah, ada dua motivasi di sini. Motivasi ekstrinsik, yang yaitu untuk ekstrinsik motivasi yang berasal dari luar dari diri manusia dan tidak bertahan lama. Nah, kemudian motivasi ekstrinsik itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini bukan motivasi yang tertinggi ya. Karena ya, motivasinya ini dari luar. Nah, kalau yang motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang kedudukannya lebih tinggi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini berarti kan timbulnya dari mana, Bu? Kalau yang intrinsik ini, Bu? Iya. Kalau ekstrinsik itu biasanya begini. Anak-anak disuruh untuk memakai sepatu sendiri, umpamanya memakai sepatu sendiri tanpa hadirnya dari diri kita karena takut atau karena ingin dipuji sama bu guru. Ya pintere, gitu. Pinternya memakai sendiri, padahal bukan dari diri kita, dirinya sendiri. Ataupun kalau anak-anak mengerjakan tugasnya hanya ingin mendapatkan bintang saja, biar aku mendapatkan bintang. Padahal kalau dia semangat mandiri mengerjakan sendiri, itu yang timbul atau hadirnya dari dirinya sendiri. Nah, itu termasuk motivasi yang mana itu, Bu? Kalau yang timbul dari diri anak sendiri, yang intrinsik. Ya. Kalau yang hanya karena ingin mendapatkan bintang atau ingin mendapatkan pujian, itu termasuk yang ekstrinsik. Oke, lanjut. Ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu tadi ya, Bu ya. Ini yang termasuk eksternal. Kemudian motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga bersifat eksternal karena dari luar. Kemudian yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang termasuk
internal. Nah, jika murid-murid masih memiliki motivasi eksternal, maka sebagai guru kita harus bisa menumbuhkan motivasi internalnya. Nah, kira-kira bagaimana caranya biar anak-anak itu sadar sendiri, termotivasi sendiri? Nah, kita memberikan kesempatan, kita memberikan dukungan juga ya, agar mereka lebih mandiri, lebih menghargai nilai-nilai yang mereka percaya, agar mereka menghargai dengan keputusannya, menghargai yang dia lakukan atau yang dia percaya. Nah, maka dari itu sebagai pendidik, untuk menciptakan disiplin positif sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian hadiah yang berlebihan, karena itu akan mengurangi motivasi internal pada anak. Nah, kalau gini Bu, pemberian hadiah itu kira-kira boleh apa mboten nggih untuk kita sebagai pendidik memberikan hadiah kepada anak-anak itu boleh apa mboten? Boleh ya, boleh, tapi harus tepat, harus sesuai dengan tujuannya. Tidak gini, contohnya selalu memberikan hadiah kepada anak yang mengerjakan tugas yang pertama, contohnya. Nanti kalau yang mau mengerjakan tugas sendiri atau yang pertama akan mendapatkan hadiah dari bu guru. Nah, kalau tidak mendapatkan hadiah, mereka tidak mau mengerjakan tugasnya. Jadi anak-anak kalau seperti itu belum termotivasi atau belum ada dorongan dari dirinya. Kalau mereka hanya mengerjakan atau melakukan kegiatan atau tindakan karena mendapatkan hadiah, itu berarti motivasi eksternalnya masih ada. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu punya kebutuhan apa tidak Bu? Nah, iya, semua itu punya kebutuhan. Nah, ini adalah dasar kebutuhan manusia. Kalau ini Bu, kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, keempat kesenangan, kelima kekuasaan. Nah, apa toh kebutuhan bertahan hidup? Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, yang termasuk kesehatan. Ibu-ibu butuh sehat? Ya, betul ya, itu adalah kebutuhan fisiologis fisik. Rumah dan makanan. Nah, itu untuk bertahan hidup ya Ibu, karena kalau tidak makan kita tidak bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Nah, ini lebih ke kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima seperti teman, keluarga, bisa diterima pasangan hidup, rekan kerja, atau kita punya binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Ini contohnya ketika anak-anak, contohnya anak-anak ingin disayang oleh gurunya, dia mendekat, sudah memakai pita yang cantik biar dilihat bu guru, biar disayang atau diperhatikan. Nah, itu termasuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan atau power, kebutuhan psikologis yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, ini biasanya lebih ke keterampilan atau kita dihargai karena kemampuan kita. Seperti anak-anak kalau mampu mengerjakan tugas seperti yang kita berikan, contohnya kita menyuruh anak-anak, meminta anak untuk menggunting sesuai pola, contohnya. Nah, itu kalau kita nanti anak-anak
pintar sekali, kalau kamu sudah mandiri, mau bisa menggunting sendiri tanpa bantuan ibu guru lah. Itu mereka merasa diakui Bu, karena prestasinya atau keterampilan yang mereka miliki. Atau ketika anak-anak lomba, nah sekarang ini kan lagi maraknya lomba nih Bu di SD. Nah kalau anak-anak itu juara, ibu-ibu senang apa mboten? Senang ya, nah itulah. Kalau kita senang ya Allah, anaknya hebat, senang juara, kita kasih selamat, kita perhatikan, kita selamat, kita kasih hadiah mungkin. Itu mereka merasa diakui. Senang. Kecuali kalau kita anaknya walaupun anak-anak sudah lomba tapi tidak mendapatkan hadiah, tetap kita harus menghargai ibu, karena mereka sudah mewakili lembaga kita, sudah pintar, sudah menunjukkan prestasinya walaupun tidak juara. Juara itu nomor berapa? Ya, yang penting keberanian, kemampuan anak, dan kita tetap harus menyemangati. Tetap kita harus kasih selamat. Biar anak dengan pengakuan kita kalau dia itu sudah hebat, nanti dia lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Beda lagi kalau kita hanya diam saja, ya Allah tidak mendapatkan hadiah, kamu kok tidak juara. Nah itu akan down, Bu. Pasti mereka merasa tidak diakui karena prestasinya. Nah, selanjutnya kebebasan atau freedom. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan pola hidup seseorang. Contohnya, aku mau bermain Lego aja. Aku tidak mau bermain julkitan. Kira-kira kalau terjadi pada anak-anak, apakah ibu-ibu akan memaksa anak-anak untuk sesuai kita? Tidak kan? Nah, kita tetap memberikan kebebasan. Aku ininya ini loh Bu, aku ininya bermain ini, bermain Lego. Ya silakan, itulah kebutuhan bebas anak-anak. Nah, kemudian kesenangan. Ini merupakan kebutuhan psikologis untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, berlari-lari, bergembira bersama-sama, cerita-cerita dengan teman-teman. Nah, itu adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan. Jadi biarkanlah anak-anak bermain, tertawa bersama teman-teman. Kita juga itu juga kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi kalau mau tertawa silahkan tertawa. Iya. Itu adalah kebutuhan kita. Jadi tidak ada yang melarang. Selanjutnya, nah ini hukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Ibu-ibu pernah mendengar hukuman? Pernah. Ya, hukuman kelihatannya seperti hal yang menakutkan. Kata-kata dihukum, anak pasti akan sudah dengar hukum itu aja udah takut kan Bu. Nah, itu sangat menyakitkan. Itu biasanya akan membekas pada anak sampai nanti. Kita aja udah pernah kan mengalami hal-hal seperti, walaupun itu kecil, seperti contohnya kalau kita waktu SD namanya sudah lampau ya, pernah dihukum karena terlambat sekolah, disuruh berdiri di kelas dengan dilihat temannya. Malu nopo mboten Bu Ibu? Malu kan ya? Iya, itu pasti akan membekas Bu. Pasti akan teringat sampai kita nanti jawab. Sama halnya dengan anak-anak. Kalau kita memberikan hukuman, kita pasti akan diingat. Kalau itu loh ibu guru yang menghukum saya, nah kan nggak enak loh Bu, daripada itu kan itu loh ibu guru yang sangat menyayangi saya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari guru saja. Nah, tidak melibatkan murid untuk mengambil keputusan. Nah, ini akan menyakitkan fisik atau psikisnya anak. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi adalah bersifat terencana, disepakati oleh guru dan murid, namun akan merasa tidak nyaman, tapi hanya sementara. Kalau selanjutnya, nah ini contohnya Ibu ya. Contoh tindakan guru kira-kira nanti termasuk hukuman atau konsekuensi.
kita sudah membagikan kertas lipat umpamanya. Kertas lipatnya dua-dua. Ternyata di salah satu temannya merobeknya. Nah, kira-kira yang merobek itu mengganti apa membatalkan dulu? Mengganti. Itu merupakan apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Terima kasih. Nah, selanjutnya anak tidak boleh masuk kelas karena tidak memakai seragam. Disuruh berdiri di luar. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, dia akan malu kan adik ya, akan malu. Itu merupakan hukuman. Kemudian kalau anak tinggal di kelas selama 5 menit untuk menyelesaikan tugasnya karena dia tadi datangnya terlambat 5 menit. Konsekuensi. Ya, lanjutkan ya. Nah, ini penghargaan tadi sudah disinggung ya. Penghargaan merupakan suatu yang diberikan jika seseorang atas perilaku baik dan sesuai. Penghargaan itu bisa berupa pujian, hadiah, atau bintang. Kalau kita guru TK biasanya bintang 4. Itu pasti anak-anak juga sudah senang. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Karena seperti contohnya memberikan hadiah tadi, Ibu. Memberikan hadiah itu juga bisa merupakan sebuah hukuman. Karena apa? Karena kalau dia akan melaksanakan sesuatu maka ini hadiah, jadi itu nanti akan tergantung ya. Tidak dapat kalau tidak dapat hadiah dia tidak melaksanakan. Jadi itu dorongan eksternal. Nah, ini dampak dari pemberian penghargaan menurut Artikon 1993, pengaruh jangka panjang, pendek, dan penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Nah, penghargaan juga mematikan kreativitas anak. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, contohnya itu karena dia melakukan hanya ingin mendapatkan penghargaan, jadi motivasi intrinsiknya tidak tergali. Dia hanya dapat dari motivasi eksternalnya saja, ekstrinsiknya saja. Kreativitasnya anak juga akan menurun atau bahkan mati karena tidak bisa termotivasi atau berinovasi. Udahlah, nggak usah mengerjakan ini, nggak usah melakukan itu karena kan tidak mendapatkan hadiah itu kan dari luar. Nah, kalau anak mengerjakan ya udah, walaupun tidak mendapatkan hadiah, aku tetap mau melakukan tugas dari guru. Itu aku mau melakukan, aku mau berkreativitas. Nah, itu berarti motivasi intrinsiknya dari dalam. Nah, ini dulu yang kemudian dari modul 1.4 itu adalah restitusi. Restitusi adalah suatu pendekatan upaya menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang apa yang mereka inginkan. Nah, dan bagaimana harus memperlakukan orang lain, itu mendapat dosen 1996. Nah, selanjutnya, kalau ibu-ibu disuruh memilih, kira-kira hukuman, konsekuensi, atau penghargaan atau restitusi? Restitusi. Ini saya melaksanakan ini
disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Nah, dua murid saya sedang istirahat di lagi berebut mainan karena akhirnya ini itu menangis karena mainannya berebut. Dia punya alasan kenapa merebut Lego temannya tadi. Setelah melakukan pendekatan tadi, saya mendapatkan informasi ternyata Siva ini ingin membuat gedung rumah yang lebih tinggi, lebih besar, sehingga dia merasa Lego yang dia dapat itu tidak cukup sehingga merebut punyanya Freya. Setelah tadi saya melakukan pendekatan, menanyakan kenapa dia merebut mainannya. Kemudian kami mengingatkan keyakinan kelas yang telah dibuat kemarin sebelumnya pernah membuat keyakinan kelas untuk bersaling berbagi. Nah, setelah tahu kesalahannya, tanpa kita membuat anak itu merasa bersalah, akhirnya mereka saling bermain bersama, menyadari, dan nanti bisa kembali ke kelompok yang diinginkan, menjadi anak yang lebih tanggung jawab dan mengerti kesalahannya. Lanjut. Nah,
Ini Bu, kita lanjutkan ke posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Penghukum, penghukum tadi lebih, posisi ini lebih menakutkan sebenarnya. Karena apa? Karena hukuman tadi lebih menyakitkan fisik atau psikisnya anak. Nah, kalau kita memberikan memposisikan diri sebagai guru yang penghukum, posisi kontrol dari penghukum, contohnya ada anak-anak coba kamu berdiri karena kamu tidak memakai sepatu atau sepatunya tidak berseragam, tidak berwarna hitam. Nah, seperti itu nanti anak itu akan melekat. Nah, bagaimana agar kita tidak membuat anak itu merasa takut karena posisi kontrol guru yang sebagai penghukum tadi. Nah, kemudian membuat merasa bersalah. Contohnya ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, tidak menyelesaikan tugasnya. Ya adik, kamu nggak kasihan nggak sama ibu? Kamu kenapa tidak mau mengerjakan tugas? Nah, itu anak akan merasa bersalah karena dia nanti ibu gurunya akan dimarahi, kepala sekolah mungkin, kalau kamu nanti kurang keluar kelas nanti bu guru ditegur loh sama bu kepala sekolah karena tidak bisa mengendalikan kamu. Itu kita sebagai membuat merasa bersalah ini bu. Nah, kalau sebagai teman, contohnya, ya sudah, nggak apa-apa, kamu di luar saja. Nah, kalau pemantau ya kita tetap memberikan konsekuensi pada anak. Contohnya, ya sebentar, kamu boleh bermain di luar sebentar. Setelah itu kamu masuk lagi ya. Kalau guru, posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbagi sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti tadi, contohnya kalau terlambat, ada anak terlambat sekolah, kita memposisikan diri sebagai manajer. Kenapa kamu terlambat? Kita cari alasannya kenapa bisa terlambat. Saya kesiangan bu. Oh begitu. Nah, biasanya bangunnya jam berapa? Jam 5. Tadi kamu bangunnya jam berapa? Jam 7. Akhirnya dia terlambat sekolah. Kita memposisikan diri sebagai manajer bagaimana? Kita cari solusi bersama-sama anak. Dek, bagaimana supaya kamu tidak lambat, kira-kira apa? Kita tanya, kita balik. Ya bu, berarti saya menggunakan alarm saja besok. Saya bangunnya biar lebih pagi. Tidurnya kalau malam lebih awal, tidak terlalu malam. Nah, kita tetap mencari anak-anak untuk mencari solusinya. Solusinya apa? Yaitu kamu pasang alarm agar tidak terlambat atau tidak kesiangan bangun. Seperti itu. Oke, selanjutnya posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tidak, tapi mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya agar lebih baik dan lebih kuat. Seperti contoh yang saya lakukan dalam video tadi, saya memposisikan diri sebagai manajer.
ini pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat terwujud, membuat keyakinan kelas di sekolah itu disepakati antara guru dan murid. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas sendiri, disepakati dan dilaksanakan. Jadi kalau yang membuat anak-anak, yang menyepakati anak-anak, mungkin mereka akan lebih tanggung jawab karena itu dari anak-anak sendiri. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal untuk yang mudah diingat, dipahami, dan harus dilaksanakan seluruh warga kelas. Oke, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas kemarin. Contohnya ini Bu. Saya kalau kelompok, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak dan disepakati oleh anak, sudah dibuat mereka sendiri. Mereka sangat senang itu Bu. Nah, saya menggunakan beberapa gambar yang positif dan negatif. Jadi ada beberapa anak yang sudah bisa membaca, itu mereka akan membaca tulisannya. Tapi kalau ada beberapa yang belum bisa membaca, mereka melihat gambarnya. Nah, ada beberapa gambar, contohnya berdoa, ada anak gambar yang berantri atau berbagi dan saling menyayangi. Nah, mereka sangat senang. Ada beberapa anak memilih untuk ada gambar jam, berarti mereka tahu aku tidak terlambat. Tuh. Nah, itu gambar berbagi. Jadi kalau kita bermain, kita saling berbagi ya anak-anak seperti itu. Nanti mereka juga akan menyadari. Itu mengingatkan anak-anak sebelum melakukan kegiatan atau setelah melakukan kegiatan itu berdoa. Selesai pembuatan, mereka menempelkan. Nah, dari beberapa gambar tadi menempelkan dan cap 3 jari gitu, itu bisa dilihat di belakang sudah ditempelkan oleh mereka sendiri. Nah, itu keyakinan kelas yang kami buat. Oke. Kemudian lanjutnya penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tadi sudah saya tampilkan video waktu saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 2 kasus yang saya alami dan saya sudah menerapkannya itu. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam menyelesaikan permasalahan, guru yang memposisikan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Nah, contohnya kalau anak-anak terlambat, kita bagaimana menstabilkannya? Tidak usah takut, nah semua itu pernah
kita menanyakan juga keyakinan. Bagaimana keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Aku tidak terlambat, Ibu. Iya, itu keyakinan kelas yang kita buat. Yang kita buat kemarin adalah aku tidak terlambat. Jadi anak-anak kamu berarti salah apa tidak hari ini kalau terlambat? Ya, itu kita menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Namun dengan melakukan tahapan itu, tahapan di 3 restitusi, anak-anak tidak akan merasa terpojokkan. Dia akan mengaku kesalahan, tapi dia tetap bertanggung jawab. Dia akan mencari solusinya. Kita membantu sebagai guru, kita membantu solusi agar anak itu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Seperti contoh tadi, kalau terlambat itu berarti kamu solusinya bagaimana? Kamu memakai alarm, bangunnya biar tidak kesiangan, gitu. Nah, ada segitiga restitusi itu ada 3 sisi ya, Ibu ya. Ini validasi tindakan yang salah, menstabilkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi waktu ada salah satu anak yang terlambat atau ada anak yang melakukan kesalahan yang lebih, kita tidak usah atau kita tidak perlu menjudge atau memarahinya, karena kita juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, yang kedua, validasinya gimana? Kamu tentu punya alasan, waktu itu kita tanya kenapa tadi terlambat itu. Nah, sekarang menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Nah, aku tidak terlambat. Nah, kemudian itu tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Dari yang terakhir tadi kan segitiga restitusi dengan video yang sudah saya tampilkan tadi, bagaimana kita cara menghadapi atau menangani kasus yang kita peroleh dari anak-anak tanpa harus menyakiti anak-anak, tapi kita membantu untuk menemukan masalah, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Kira-kira itu yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, maka saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber. Kita beri aplaus yang baik untuk narasumber. Dilanjutkan, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum kita laksanakan, gimana ini nanti dari masing-masing pertanyaan langsung dijawab apa kita tampung dulu? Langsung jawab saja ya. Ya, langsung dijawab. Monggo, Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Siapa yang mau bertanya? Ya, kepada Ibu Sri, monggo. Terima kasih waktunya, Dian. Apakah budaya positif di sekolah dapat berdiri sendiri? Begitu Bu Emi. Terima kasih. Ya, monggo narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sriwati. Terima kasih. Tadi Bu Sri bertanya apakah budaya positif itu bisa berdiri sendiri atau dapat dilaksanakan sendiri. Nah, tadi sudah dibahas di depan kan ya, di budaya positif itu tidak bisa berjalan sendiri. Karena apa? Karena butuh apa? Karena butuh kolaborasi antara seluruh warga di sekolah. Ada kepala sekolah, guru, dan murid. Nah, jadi tanpa adanya dukungan atau kolaborasi salah satu warga sekolah, itu budaya positif kira-kira tidak bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Bagaimana Bu Sri, sudah cukup?
lanjutkan untuk penanya yang kedua kepada Ibu. Oh iya, monggo Bu Yanti. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas wawasan ilmunya. Hari ini pemaparan yang sangat luar biasa dengan pemahaman dan penerapan proyek budaya positif di sekolah. Namun ada beberapa hal yang perlu saya ketahui. Bolehkah hari ini saya bertanya tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Begitu Bu Emi. Terima kasih. Monggo kepada narasumber untuk menjawab. Terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Kira-kira ada yang mau menjawab? Adakah yang ingin jawaban? Mungkin dari Ibu yang Ada yang bisa membantu dari narasumber Nah, atau membantu untuk menjawabnya. begini. Oke, saya jawab ya. Bagaimana kita menerapkan? Bagaimana kita membangun? Nah, begini. Dengan menerapkan pembiasaan karakter yang baik, yaitu dengan membuat keyakinan kelas tadi itu, Bu. Karena budaya positif itu lebih dilaksanakan di dalam kelas dulu. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas dulu di antara dengan anak-anak. Kita membuat pembentukan karakter. Contohnya membiasakan anak-anak untuk antri seperti itu. Kita belajar dengan membiasakan antri kepada anak-anak agar tidak saling menyerobot. Nah, itu merupakan karakter anak yang sabar menunggu giliran. Nah, kemudian apabila kita mendapatkan sebuah masalah atau kasus, kita bisa menerapkannya atau untuk mencari solusinya tadi menerapkan segitiga restitusi, melakukan pendekatan terhadap anak-anak tadi. Mungkin dengan melakukan itu mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa dihargai, sehingga budaya positif bisa terlaksana ataupun bisa dibangun di sekolahan dan bisa dilaksanakan dengan baik di sekolahan dengan semua dukungan warga sekolah. Terima kasih. Bagaimana Bu Yanti? Terima kasih Bu Emi atas penjelasan. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi. Oh iya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini merasa bangga karena diundang untuk ikut mendengarkan pemaparan dari Bu Emi dan menambah wawasan saya. Tapi ada satu pertanyaan untuk Bu Emi yang berkecamuk di hati saya, yaitu seperti apakah posisi kontrol guru yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yanti bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih. Seperti apakah posisi kontrol guru yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Begini Ibu, tadi ada beberapa posisi kontrol guru, ya, ada penghukum, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan yang paling ideal tadi adalah posisi kontrol seorang guru ada sebagai manajer. Kenapa? Karena dengan posisi manajer itu guru tidak membuat anak itu merasa paling bersalah ataupun merasa dia yang salah, yang dapat dihukum tanpa menyelesaikan atau tanpa solusinya. Nah, posisi manajer di sini guru sangat membantu anak untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya tadi. Karena apa? Karena pada posisi manajer ini guru menerapkan
pendekatan agar segitiga dengan tahapan segitiga restitusi atau langkah-langkah segitiga restitusi begitu. Dari mulai menstabilkan identitas, kemudian validasi dan menanyakan keyakinan, di situ anak kembali ke posisinya, kembali ke kelompok yang diinginkan, karena gurunya membantu. Gurunya memposisikan sebagai manajer, membantu mencari solusi tanpa memberikan suatu dampak yang negatif, atau karena kalau sebagai penghukum mungkin anak-anak nanti akan merasa tersakiti sedikit, nanti bisa membekas. Nah, jadi menurut saya posisi guru yang paling tepat agar budaya positif itu bisa dilaksanakan atau diwujudkan di lembaga itu, kita memposisikan diri sebagai manajer, begitu Ibu, dengan membantu anak-anak mencari solusi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Itulah materi yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya, saya minta maaf. Kemudian kita di sini belajar, saya tidak menggurui, ya. Nah, semoga materi atau penjelasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semuanya. Akhirnya SDK lebih enak dengan selasih. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.